Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah Asmiasari dengan NIM 1901552010022. Di sini saya akan menjelaskan tentang polimorfisme yang merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian polimorfisme, overloading dan overreading, tipe polimorfisme, keuntungan polimorfisme, dan program polimorfisme. Yang pertama, pengertian polimorfisme. Polimorfisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli atau banyak, dan morfom atau bentuk. Polimorfisme adalah sebuah konsep di mana memiliki kemampuan metode, di mana kelas bisa memiliki beberapa bentuk metode yang berbeda namun dengan nama yang sama, tergantung pada situasi dan waktu run atau program jalan. Misalnya, burung dan penguin sama-sama memiliki atribut sayap untuk berpindah tempat atau operasi bergerak. Cara atau perilaku burung untuk berpindah tempat dengan penguin itu berbeda. Burung dapat berpindah tempat dengan terbang menggunakan sayapnya, sedangkan penguin berpindah tempat dengan berenang menggunakan sayap. Overloading dan overreading. Overloading adalah penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda atau berbeda parameter yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan metode yang hampir sama. Ciri-cirinya yaitu pertama, nama metode harus sama, yang kedua, return type boleh sama juga boleh beda, dan tiga, daftar parameter harus beda. Overreading. Overreading adalah keadaan di mana metode yang memiliki nama sama namun berbeda-beda dan merupakan suatu keadaan di mana metode pada subkelas menolak metode pada parent kelasnya. Ciri-cirinya yang pertama, nama metode harus sama, yang kedua, return type harus sama, dan yang ketiga, daftar parameter harus sama. Tipe polimorfisme. Yang pertama, static atau trivial. Static atau trivial merupakan function overloading yang terbagi dalam 3 signature, yaitu jenis array, tipe array, dan letak array. Contohnya, yang pertama void tambah integer d, integer c. Yang kedua, void tambah integer a, integer b. Yang kedua, dynamic atau true. Dynamic atau true merupakan function overriding menggunakan virtual method. 1. Pure virtual method atau tanpa function body. Contohnya virtual void jalan buka kurung sama dengan 0 titik koma. Yang kedua, quasi virtual method atau ada function body. Contoh virtual void info buka kurung kurawal titik koma. Keuntungan polimorfisme. Yang pertama, dapat membuat superkelas yang hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan implementasi dan metode-metode yang ada. Hal ini berguna jika ingin membuat template kelas. Kelas ini disebut kelas abstrak dan belum diimplementasikan. Subkelas-subkelas dari kelas ini yang disebut kelas konkret. Mengimplementasikan behavior abstrak tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, dapat menggunakan kelas-kelas yang kita buat sebagai superkelas dan membuat kelas-kelas baru berdasarkan superkelas tersebut dan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum yang dimiliki superkelas. Yang ketiga, menghindari duplikasi objek yang dapat menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada, sehingga tidak perlu menuliskan kode dari nol atau mengulanginya. Namun tetap bisa menambahkan atribut atau metode untuk unik dari kelas itu sendiri. Dalam konsep yang lebih umum, seringkali polimorfisme disebut dalam istilah satu interface penyaksikan. Lalu pada program polimorfisme, yang pertama terdapat kelas manusia. Pada kelas manusia, nama kelas ditulis dengan sintaks kelas manusia yang menunjukkan bahwa manusia adalah nama satu kelas. Ada dua hak akses yang digunakan, yaitu protect dan public. Protect adalah data yang berada dalam kelas tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, hanya bisa diakses oleh kelas turunannya. Sedangkan public adalah data yang berada dalam akses tersebut bisa diakses oleh kelas lain. Di dalam fungsi ini menggunakan tipe data string dikarenakan nama dan alamat berisi huruf sesuai dengan pengertian string, yakni tipe data string adalah tipe data yang berisi huruf. Menggunakan fungsi virtual dikarenakan fungsi virtual digunakan untuk memanggil fungsi kelas induk. Apabila tidak digunakan, maka fungsi kelas induk tidak dapat dipanggil. Yang kedua, terdapat kelas manusia dan kelas mahasiswa dan kelas pegawai. Kelas manusia dan kelas pegawai adalah kelas turunan dari kelas manusia.
Terdapat hak akses yang dipakai yaitu privat dan publik. Privat adalah data yang diakses pada kelas itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Terdapat fungsi void yang digunakan dikarenakan fungsi void digunakan untuk menampilkan dan memasukkan data agar bisa dengan mudah mencari dan memasukkan nilai atau data pada tampilan output dan mendeklarasikannya pada tampilan output. Lalu memasukkan dan menampilkan data dari kelas mahasiswa dan pegawai dengan menggunakan fungsi cout dan cin. Lalu pada fungsi kelas utama, di dalam fungsi tersebut integer main digunakan untuk mengeksekusi program. Lalu terdapat deklarasi bahwa manusia mempunyai nama Siti dan alamat Tanjung Pinang. Begitu juga pada kelas mahasiswa dan pegawai yang memiliki nama, NIM, jurusan, alamat, NIP, dan jabatan. Data dari kelas manusia, mahasiswa, dan pegawai akan ditampilkan otomatis pada output dari program tersebut. Ini dikarenakan data tersebut telah ditentukan atau dideklarasikan oleh user dalam program utama. Outputnya akan menjadi kelas manusia terdapat nama Siti dan alamat Tanjung Pinang. Kelas mahasiswa terdapat NIM 19015521022, nama Siti Fadila Asmiasyari, jurusan Teknik Informatika, alamat Tanjung Pinang, dan kelas pegawai yang berisi NIP 1234567890000, nama Imam, alamat Batam, dan jabatan manajer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.